Shalom, salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu Saudara-saudariku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi bersama saya di channel Kabar Gembira. Dan pada hari ini kita akan mendengarkan sebuah tayangan berikut ini, yaitu seorang murtadin dari keturunan Arab Chinese, dan pada waktu itu dia tidak mengenal yang namanya juru selamat, yaitu Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Dan dia ingin tahu siapa Tuhan yang sebenarnya, Bapak Ibu Saudaraku, dan dia bertanya-tanya kepada guru ngajinya pada waktu itu karena di dalam hatinya dia merasa kekosongan. Tetapi guru ngajinya, Bapak Ibu Saudaraku, tidak memberikan jawaban yang pasti. Tidak ada jawaban sama sekali ketika dia bertanya-tanya tentang Tuhan. Bahkan dia melakukan semua, yaitu sholat 5 waktu dan ikut pengajian, dan sampai dia juga pergi umroh, Bapak Ibu Saudaraku. Saking taatnya Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, bagaimana dia dididik secara muslim untuk menjadi muslimah yang taat, menjadi muslimah yang bertakwa kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, sehingga dia dididik untuk menjadi muslimah yang begitu luar biasa untuk menjalankan ajaran agamanya pada waktu itu, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Yaitu dia rajin sholat 5 waktu, rajin ikut pengajian, bahkan sampai dia naik pergi umroh, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Tetapi apa yang terjadi dalam kehidupannya, Bapak Ibu Saudaraku? Tetap di dalam hatinya dia merasakan kekosongan, yaitu hampa, Bapak Ibu Saudaraku, dalam hidupnya. Tetapi pada suatu hari ketika dia memutuskan untuk percaya Yesus, yaitu dia mengakui bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dia mempercayai itu, ya dia betul-betul dia mengalami yang namanya damai sejahtera, sukacita, dan hati yang gembira, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Karena sebelumnya dia nggak pernah ngalamin yang namanya damai sejahtera, sukacita, dan gembira, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Dan dia nggak pernah mengalaminya yang namanya ajaran kasih. Tapi inilah cara Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, betapa kuasanya firman-firman Tuhan yang adalah yaitu Alkitab, yang merupakan firman Allah yang hidup, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Dan dia cuman mendengar sebuah ayat hafalan dari adiknya yang memang dia sekolah di sekolah Kristen pada waktu itu, Bapak Ibu Saudaraku. Dan dari situlah dia mengenal siapa itu Yesus yang sebenarnya, dan dia percaya Yesus. Ya, inilah cara Tuhan yang sangat-sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Dan dia betul-betul dipilih, dia betul-betul ditarik oleh Bapa untuk datang kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab kalau kita lihat secara manusia, saya pikir dia nggak mungkin lagi menjadi murtadin, karena
dia betul-betul dididik secara muslim untuk rajin sholat dan ikut pengajian, bahkan sampai pergi umroh, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Apalagi dia campuran keturunan Arab Chinese dan bapaknya kejawean, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Dan memang ya betul, memang firman Tuhan, kalau Tuhan yang tarik, Tuhan yang pilih, tidak ada satu orang pun yang bisa melarang atau menahannya. Kalau Tuhan yang pilih, nggak ada satu orang pun yang bisa menutupinya pintu itu, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi inilah orang-orang yang memang haus dan rindu mencari kebenaran, maka dia pasti menemukan di dalam kitab Injil, yaitu Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang menyelamatkan manusia dari dosa, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi sebelum kita menyaksikan tayangan berikut ini, saya akan membaca sedikit firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal 10 ayat 9 sampai dengan 13, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Firman di sini mengatakan bahwa sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya, inilah Bapak Ibu Saudaraku firman Tuhan yang sangat memberkati saya. Bagaimana di sini mengatakan bahwa tidak ada perbedaan. Jadi Tuhan datang ke dunia, yaitu firman Allah yang telah menjadi manusia untuk menebus kita semua ini. Jadi Dia tidak tunggu dulu agama ini. Tuhan tidak membawa agama, Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab di sini mengatakan bahwa di ayat 11 bahwa karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Jadi asal saya dan Bapak Ibu Saudara buka hatimu, kalau kamu agama Islam atau agama Hindu, Buddha, tidak masalah. Asal kamu percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kamu akan diselamatkan. Sebab Tuhan yang saat itu yaitu Yesus Kristus, ya Tuhan dari semua orang. Jadi untuk itu saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Belajar kitab suci, mana firman yang benar, mana firman yang kekal, mana kebenaran yang sesungguhnya, mana Tuhan yang memang dapat menyelamatkan manusia ini, Bapak Ibu Saudaraku. Maka saya dan Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk belajar kebenaran firman Tuhan pasti akan ketemu dalam kitab Injil, itu Yesus Kristus, Allah yang hidup, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi untuk itu belajarlah. Kadang-kadang banyak orang tunggu dulu ini hamba Tuhan sekolah. Enggak. Semua orang yang bukan hamba Tuhan, yang bukan sekolah teologi, wajib belajar
kitab suci ini. Wajib mencari Tuhan yang benar. Wajib mencari Tuhan yang hidup. Wajib mencari Tuhan yang dapat menyelamatkan saya dan bapak saudaraku. Jadi untuk itu saya mengajak untuk terus belajar firman Tuhan agar iman kita ini semakin kuat dan teguh di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita harus mengaku dengan mulut kita sendiri bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati saya dan bapak saudara bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka saya dan bapak saudara akan diselamatkan. Dan kalau kita mengaku, maka kita pasti akan mengalaminya yang namanya damai sejahtera, sukacita, dan hati yang sangat gembira bapak ibu saudaraku. Jadi untuk itu marilah kita sebagai pengikut Kristus yang sejati belajar terus firman Tuhan. Dan jangan lupa kita mendoakan orang-orang yang di luar Kristus agar mereka juga dapat diselamatkan bapak ibu, ditarik oleh bapak seperti Murtadin cantik ini yang keturunan Arab Chinese bapak ibu saudaraku. Dan dia betul-betul mencari Tuhan sehingga dia menemukan di dalam kitab Injil. Dan sangat luar biasa kesaksian ini. Dan untuk itu kita akan menyaksikan tayangan berikut ini. Dan terima kasih bapak ibu saudaraku yang sudah mendukung channel ini dengan like, comment, subscribe, serta share kepada teman-teman bapak ibu saudara. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih. Dan jangan lupa untuk dukung terus agar channel ini berkembang untuk melayani Tuhan di sini bapak ibu saudaraku, dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita menyaksikan yang berikut ini. Shalom. Malam semua, senang sekali saya bisa ada di sini ya, berbagi pengalaman hidup saya, bagaimana perjalanan dari sebelumnya saya yang sama sekali tidak mengenal Tuhan Yesus sampai sekarang begitu cinta kepada Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan juga berkata bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu berbuah, ya. Jadi nama saya adalah Puji Rahayu. Saya adalah seorang pengusaha. Nah, saya terlahir di tengah keluarga Muslim. Saya berasal dari Jawa, ayah Jawa, ibu Chinese Arab, tapi besar di Jakarta, tetapi keluarga juga berlatar belakang dan di bawah didikan Jawa, dan kedua orang tua berasal dari keluarga Muslim. Kalau ayah tuh Muslim dan kejawen. Saya dididik dan dibesarkan secara Muslim. Saya sejak kecil juga belajar agama Islam sebagai seorang penganut agama Islam yang taat sejak kecil. Jadi harus ngaji 1 minggu sekali gitu. Nah, tetapi saya tuh sejak kecil itu memang agak kritis ya. Sudah sering kali bertanya-tanya gitu. Itu kurang lebih sekitar umur 10 tahun tuh saya pernah satu hari saya bertanya kepada guru ngaji saya, kenapa sih kok Nabi Muhammad, kan satu hari guru ngaji saya tuh bercerita gitu bahwa Nabi Muhammad itu terlahir atau berada di zaman jahiliyah, sehingga waktu itu Nabi Muhammad harus menikahi wanita-wanita. Saat itu seperti itu. Pernah ada satu cerita yang disampaikan oleh guru ngaji saya. Kemudian saya bertanya, jadi saya sejak kecil memang sudah cukup kritis gitu. Kenapa nggak diadopsi aja gitu wanita-wanita tersebut, atau diangkat jadi adik atau diangkat jadi anak? Tapi saya belum pernah dapat suatu jawaban yang cukup memuaskan gitu. Mungkin saya juga nggak menyalahkan, mungkin guru ngaji saya saat itu memang nggak tahu jawabannya juga. Nah, semakin beranjak dewasa, saat itu saya tuh memang merasakan suatu kekosongan ya di dalam hati saya,
Sampai saya tuh memperdalam agama. Saat itu kan memang agama saya adalah Islam ya, saya seorang Muslim. Jadi saya secara diam-diam itu karena kan waktu di zaman saya dulu tuh hijrah itu belum tren, dan saya dulu sangat bergaul gitu. Jadi kalau saya tuh seperti memperdalam agama gitu di depan teman-teman saya, terus terang saat itu saya agak malu. Jadi saya diam-diam. Tapi saya semua sholat itu saya jalankan. Semua sholat sunnah tuh saya lakukan. Saya betul-betul memperdalam agama Islam saat itu karena saya memang mempertanyakan keberadaan Tuhan. Tuhan ada atau enggak gitu. Sampai suatu hari itu saya pergi umroh gitu, karena kan udah semua sholat saya lakukan selain sholat 5 waktu. Terus kemudian saya juga sholat sunnah, tapi kok saya tidak merasakan apapun. Sampai saya bertanya gini, sebenarnya Tuhan ada nggak sih? Gitu. Akhirnya sampai saya pergi umroh. Nah, pada saat saya pergi umroh, ya tentu karena sensasi mungkin ya, saya di depan Ka'bah saat itu ya 2 minggu pertama sih, saya waktu itu 10 hari ya di sana. Itu sepertinya kayaknya luar biasa gitu ya. Mungkin karena bersama dengan rombongan, teman-teman yang mempunyai iman yang sama dan melakukan kegiatan agama yang sama gitu. Nah, tetapi begitu kembali ke Indonesia, nah itu saya kembali lagi kepada cara hidup saya yang sebelumnya gitu, secara dunia gitu. Sampai satu hari, itu setelah bertahun-tahun kemudian, itu adik saya itu memang Muslim juga, tetapi itu dia bersekolah di sekolah Kristen itu saat itu ya. Dia mau ulangan agama. Nah, pada saat adik saya itu mau ulangan agama, tentu kan agamanya agama Kristen ya, walaupun adik saya seorang Muslim. Itu dia menghafal ayat-ayat Alkitab. Nah, pada saat dia menghafal ayat Alkitab, dia menghafal satu ayat yang sampai sekarang itu saya sangat ingat. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, pada saat saya mendengar ayat tersebut disampaikan oleh adik saya dia yang lagi menghafal itu saya seperti ada sesuatu yang melompat di dalam hati saya gitu. Saya ambil Alkitab dari kamarnya, saya baca Alkitab tersebut. Nah, pada saat saya membaca cerita mengenai Tuhan Yesus, itu saya seperti di dalam hati saya tuh ada api yang berkobar gitu, menyala-nyala. Nah, itu saya di situ bilang sama diri saya sendiri, ini dia nih Tuhan yang gue cari gitu. Nah, sampai satu hal itu luar biasanya Tuhan Yesus. Nggak cukup sampai di situ. Dalam hati saya udah begini, ya udah deh, yang penting saya udah percaya Yesus adalah Tuhan. Ternyata nggak cukup sampai di situ. Satu hari saya tuh mengalami kecelakaan. Nah, pada saat saya mengalami kecelakaan, jadi tuh mobil saya rusak sekali, hancur, tapi kondisi saya dalam kondisi baik-baik aja gitu. Nah, pada waktu saya bangun tidur, saya tuh begini, kalau tadi malam saya tuh meninggal, saya pulang kemana ya? Ada satu ketakutan, ada satu kegelisahan yang luar biasa saat itu saya alami. Pada saat itu, satu hari itu saya tetap melakukan aktivitas, pergi bekerja, meeting, tetapi pikiran saya tuh nggak ada di situ gitu loh pada saat saya melakukan meeting itu. Sampai saya ke toilet, saya izin ke toilet, saya telepon seorang kerabat yang sudah lebih dulu menganut agama Kristen dan sudah melayani. Saya ceritakan apa yang saya rasakan, betapa saya merasakan satu ketakutan dan kegelisahan. Terus saya juga merasakan hati saya itu seperti kosong. Nah, kemudian saudara saya tersebut bilang bahwa hati yang kosong itu harus diisi oleh Tuhan Yesus gitu.
apakah kamu mau mengundang Yesus masuk ke dalam hatimu dan hidupmu sebagai juru selamat pribadi? Nah, karena saya memang sebelumnya itu pada saat saya baca ayat-ayat atau cerita mengenai Yesus di Alkitab itu saya udah percaya gitu bahwa Yesus adalah Tuhan yang saya cari. Jadi gak apa-apa, buat saya gak masalah gitu. Karena kan firman Tuhan juga di dalam Roma 10 ayat 9 dan 10 berkata, dengan hati orang percaya, dengan mulut mengaku, maka kamu diselamatkan. Jadi saya saat itu mengundang Yesus masuk sebagai juru selamat pribadi ke dalam hati, ke dalam hidup saya. Dan luar biasa sekali, saya yang sebelumnya itu tuh ada rasa ketakutan, kegelisahan, saat itu juga saya seperti ada satu beban itu yang diangkat gitu loh dari bahu saya. Terus kemudian saya merasakan tuh damai yang sebelumnya saya belum pernah rasakan. Dan kepala saya tuh, isi kepala saya tuh kayak ringan sekali saat itu. Itu luar biasa sekali tuh, pengalaman yang gak pernah saya lupakan hingga saat ini. Nah, terus saya juga merasakan kasih yang belum pernah saya rasakan sebelumnya, sukacita. Saya waktu itu nggak tahu ya kalau itu namanya sukacita. Saya pikir itu happiness. Tapi begitu saya terus-menerus membangun hubungan dengan Yesus dan punya pemahaman yang benar akan anugerah, akan keselamatan, maka saya tahu bahwa itulah yang namanya damai sejahtera. Itulah yang namanya sukacita. Gitu. Puji Tuhan, haleluya Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Dan semoga melalui kesaksian ini saya dan Bapak Ibu Saudara dapat diberkati dan iman saya dan Bapak Ibu Saudara semakin kuat dan teguh di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan nama Tuhan dipermuliakan, diagungkan, ditinggikan. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.